Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan video kali ini yaitu tentang kompetensi dasar 3.10 menelaah tes eksplanasi berupa paparan, kejadian, atau suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Menelaah isi, struktur, dan tes eksplanasi. Yang pertama, isi tes eksplanasi. Tes eksplanasi merupakan suatu proses atau berupa rangkaian fenomena, peristiwa, ataupun kejadian. Fenomena tersebut biasanya dikaitkan dengan alam, budaya, maupun sosial. Kedua, struktur tes eksplanasi terdiri beberapa bagian, antara lain: 1. Identifikasi fenomena atau peristiwa, menemukan atau mengenalkan dengan fenomena yang akan dijelaskan. Kedua, rangkaian kejadian, sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang akan diidentifikasikan. 3. Ulasan, penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau proses peristiwa yang akan dipaparkan penjelasannya. Ketiga, kaidah kebahasaan tes eksplanasi. Tes eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan, antara lain: 1. Menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain oleh, sebab itu, oleh karena itu, sebab, karena, dan sehingga. Sebagai berikut. Lapisan udara yang berada dekat dengan tanah akan terperangkap oleh lapisan udara dingin yang berada di atasnya. Oleh karena itu, cahaya mengalami pembiasaan secara horizontal tanpa pandangan. 2. Menggunakan konjungsi kronologis, antara lain lalu, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Contohnya yaitu: air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat terkena panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara lalu bergerak menuju awan yang tinggi. 3. Menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, bukan kata ganti dari penceritaannya. Contohnya: Surabaya, hujan asam, fatamorgana, banjir, dan gaya hidup. Menggunakan kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Topiknya yaitu proses terjadinya angin puting beliung erat kaitannya dengan keberadaan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus terbentuk oleh uap air hasil penguapan intensif. Dalam waktu tertentu, uap air itu akan terangkat ke bawah awan cumulus yang merupakan embrio awan cumulonimbus. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar 4.10 menyajikan informasi dan data di dalam bentuk tes eksplanasi. Proses terjadinya suatu fenomena secara lisan, unsur kebahasaan atau aspek lain. Tes eksplanasi. Pertama, pola-pola pengembangan tes eksplanasi. Kamu telah mempelajari tes eksplanasi disusun dengan pola, kronologis, dan kasualitas. Kedua pola tersebut itu dapat pola diselesaikan penyusunannya. Kedua pola itu digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Kedua, langkah-langkah menulis tes eksplanasi. Menentukan topik. Topik harus menarik. Topik yang dipilih disesuaikan dengan bidangnya. Menyusun kerangka teks. Kerangka teks adalah gambaran pada yang akan dikembangkan. Kerangka teks terdiri dari 3 pandangan, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Kumpulkan referensi. Referensi merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung penulisan teks. Dalam hal ini, buku-buku penunjang dan pendapat-pendapat yang mendukung tulisan tersebut. Kerangka karangan. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur lainnya. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.